07/2016-265. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan aplikasi tugas akhir saya yang bernama SIS. Apa itu SIS? SIS adalah sebuah aplikasi penjualan yang ada di Alfamart. Aplikasi ini bertujuan untuk melakukan transaksi penerimaan barang serta pemesanan barang ke supplier maupun retur pembelian yang dilakukan pada suatu kesempatan jika barang itu rusak atau hilang serta barang itu tidak ada. Aplikasi ini juga untuk melihat data-data master seperti data barang, data supplier, dan data toko-toko yang ada di Alfamart. Pada kesempatan kali ini SIS akan dibangun menggunakan TV Framework dan dapat dijalankan di dua platform sekaligus, yaitu desktop dan mobile. Penasaran lihat aplikasinya? Mari kita langsung lihat. Nah, sekarang kita sudah masuk ke folder aplikasinya. Pada aplikasi SIS ini nanti akan terbentuk menjadi dua output, yaitu output yang pertama adalah file APK dan yang kedua adalah file exe. Untuk file APK-nya sendiri nanti aplikasi itu akan menjadi satu file dengan bertipe APK dan bernama aplikasi itu yaitu SIS. Untuk file exe sendiri kita dapat membuild menjadi dua opsi. Yang pertama yaitu opsi satu single file kesatuan atau satu file exe. Yang kedua kita dapat membuild beberapa file atau folder tertentu. Pada kasus ini kita mencoba membuild yang untuk folder tertentu. Jadi kita bisa lihat di sini ada folder-folder tertentu. Nah, langsung kita masuk ke aplikasinya. Nah, aplikasi SIS ini digunakan untuk karyawan toko di seluruh Indonesia. Jadi untuk username ini adalah nick atau username yang sudah didaftarkan oleh aplikasi lain, yaitu aplikasi karyawan. Nah, mari kita coba. Kita masukkan. Untuk pertama kita coba password salah. Nah, ini nanti ada pesan error yaitu nick atau password Anda salah. Sebab itu kita coba password benar. Nah, ini adalah halaman utama aplikasi SIS. Aplikasi SIS ini terdiri dari beberapa menu yaitu data master, kemudian data transaksi yang terdiri pemesanan barang, penerimaan barang, dan retur. Mari kita coba satu-satu. Yang pertama adalah data master tag. Master tag ini adalah data master dari suatu kategori barang. Jadi misalnya di sini tag 1 nama barangnya adalah barang DC. Jadi misalnya kita mempunyai barang dengan tag 1, maka barang itu termasuk di barang DC. Jadi misalnya kita pakai Indomie, itu bisa Indomie menemukan barang tag 1, maka Indomie itu termasuk barang DC. Nah, fungsi master ini hanya untuk melihat. Jadi misalnya ada barang DC itu bisa dilakukan pemesanan atau tidak. Jika dia tidak terchecklist di sini, maka dia tidak bisa melakukan pemesanan. Nah, jadi fungsi data master yang pertama itu data master tag itu digunakan untuk pengecekan jika barang itu sesuai ketentuan atau tidak. Nah, yang kedua adalah master proporsi. Nah, pada menu master ini kita digunakan oleh karyawan toko atau kepala toko untuk mengecek jika ada barang hilang atau ada mengalami pencurian. Kita bisa melihat biaya atau harga yang harus diganti oleh setiap karyawan. Misal di sini kepala toko biaya minimalnya 1, jadi dia harus mengganti 1% atau Rp1 yang digunakan untuk mengganti jika ada suatu barang yang mengalami kehilangan.
Nah, sekarang kita langsung masuk ke transaksi. Menu transaksi itu yang dilakukan jadi menu transaksi itu digunakan untuk transaksi yang ada di Alfamart. Jadi misalnya pemesan barang, kita melakukan pemesan barang supplier, laporan penerimaan barang, retur, dan lain-lain. Kita coba pemesanan barang. Lewat menu pemesanan barang ini bisa memilih kita membuat atau menghapus. Jadi kita buat dulu, misalnya di sini kita buat pemesanan barang. Nah, langkah pertama yaitu kita klik buat pemesanan baru. Kita klik ini, dia akan muncul LOV atau list of value. Jadi kita di sini digunakan untuk mencari supplier mana yang akan kita pesan. Misalnya kita masukkan yaitu Bima Rasa. Ketika kita klik, maka dia akan muncul beberapa konfirmasi data, misalnya fakturnya dia akan mengenerate secara otomatis, pada suppliernya akan mengenerate otomatis, jenisnya dan barang-barangnya akan dipesan. Nah, untuk barang-barangnya sendiri ini dia akan menggunakan sebuah algoritma yaitu pengecekan stok di barang. Jadi kita untuk pemesanan barang kita di Alfamart menggunakan rumus secara otomatis. Jadi kita lakukan pengecekan dengan rumus-rumus tertentu sehingga ketika kita mengenerate supplier mana, dia akan langsung mencari stok barang yang bisa dipesan. Nah, ketika sudah kita menyimpan. Nah, untuk sini. Nah, kemudian ada pesan sukses, data berhasil disimpan. Untuk pemesanan ini kan pasti kita butuh pengecekan atau validasi ke atasan. Makanya itu kita bisa mencetak sebuah validasi. Nah, kita bisa lakukan cetak. Nah, pada mencetak ini dia akan membuat satu dokumen yang dapat diprint oleh suatu karyawan. Jadi di sini kita lihat semua data-data barangnya dan kita bisa lihat totalnya. Nah, nanti ketika sudah pasti kita bisa melakukan cetak dokumen ini. Nah, ini kita bisa menjadi cetak. Dan ini nanti akan terkoneksi oleh printer toko. Jadi destinasi ini nanti bisa disesuaikan oleh printer toko. Misalnya kita mau print Epson, ini kita akan bisa print. Nah, untuk printan ini kita tidak bisa mengeditnya atau di disable, hanya read only. Nah, ini untuk pemesanan barangnya. Dan kita lanjut ke menu yang kedua yaitu menu penerimaan barang. Nah, kan kita tadi sudah memesan. Jika barang itu sudah sampai, maka kita akan langsung melaporkan barang yang sudah sampai tersebut. Nah, untuk LPB sendiri atau laporan penerimaan barang ini dibagi menjadi dua, yaitu reguler dan konsinyasi. Reguler itu apa? Reguler itu adalah pemesanan yang kita lakukan oleh suatu toko atau kita melakukan pemesanan sendiri, atau jadi kita misalnya toko A, kita lakukan pemesanan di toko A, dia akan masuk reguler. Namun jika konsinyasi itu kita lakukan pemesanan dari DC atau cabang. Jadi misalnya cabang mengirimkan toko mengirimkan toko ke kita, maka dia akan masuk menu yang konsinyasi. Karena kita tadi mencoba yang pemesanan yang biasa, kita nanti akan masuk ke reguler. Nah, dia akan langsung masuk otomatis untuk LOV-nya. Jadi tadi kita memesan Bima Rasa, nama supplier Bima Rasa, tanggal ordernya 6 April sesuai dengan tanggal, dan ada beberapa LOV lainnya. Kita buka. Jadi di sini ada beberapa. Nah, untuk ini nanti dia akan mencetak beberapa yaitu fakturnya. Nah, di sini perbedaannya adalah di sini ada tanggal tibanya.
Dan di sini kita bisa mengedit jumlahnya. Kenapa kita bisa mengedit? Karena misalnya kita memesan 40 namun datangnya 38, kita bisa mengeditnya. Jadi kita bisa sesuai fakta lapangan. Jadi misal barangnya itu rusak atau barangnya itu hilang atau suppliernya mengalami gangguan, maka jumlah barang itu mungkin bisa saja berubah dari yang diharapkan. Nah, faktur supplier sendiri ini adalah faktur yang dilakukan oleh supplier. Jadi supplier itu mempunyai faktur yang isinya total dari harga semua barang itu atau total neto ini. Nah, kita misal masukkan 1000. Jumlah faktur total ini juga berasal dari supplier. Jadi total faktur atau total harga yang dikasih oleh supplier kita bisa masukkan. Misalnya kita masukkan 10.000. Nah, jumlah faktur dimasukkan kurang dari 1000. Jadi misalnya faktur sana memasukkannya yaitu 5.000, kita masukkan 7.000, dia akan error. Untuk kesempatan ini mari kita coba 01. Nah, ini jika dia memasukkan faktur sesuai, dia akan langsung memunculkan notifikasi jika data itu berhasil disimpan. Nah, tentunya laporan penerimaan barang itu juga perlu dicetak. Jadi untuk validasi ke atasan. Untuk penerimaan barang sendiri kita bisa mencetak menjadi 2, yaitu kertas besar dan kecil. Untuk kita coba misalnya kita kertas kecil. Nah, nanti kertas kecil ini seperti ini. Jadi bentuknya kayak A2 atau A4 dibagi 2. Jadi dia akan menjadi setengahnya. Nah, kemudian seperti yang pemesanan tadi kita bisa cetak dan kita bisa arahkan ke suatu print tertentu. Nah, sekarang kita masuk ke menu 3, yaitu menu retur. Pada menu ini kita digunakan untuk mengembalikan suatu barang ke supplier. Jadi misalnya ada retur yang ada barang yang rusak, kita bisa mengembalikan barang tersebut dan tentunya harus melaporkan ke HO atau pusat. Jadi menu ini digunakan untuk mengatur atau mengelola suatu barang atau suatu barang-barang tertentu yang dapat dikembalikan ke supplier. Nah, menu retur ini dibagi menjadi 2, yaitu form dan fix. Untuk form sendiri itu adalah seperti kita draft. Jadi kita membuat formnya dulu dan nanti akan dikonfirmasi oleh kepala toko. Untuk contoh kali ini kita gunakan yang form dan ada DC dan PKL. Untuk DC yaitu pengembalian barang yang dilakukan oleh DC atau cabang, dan PKL ini oleh toko itu sendiri. Nah, kemudian kita coba yang DC. Nah, untuk menu retur sendiri itu kita harus memilih supplier terlebih dahulu untuk melanjutkan proses pengembalian. Jadi kita mau mengembalikan barang itu kemana? Jadi kita pilih kode supplier. Ini di sini kita pilih yang DC1 aja. Nah, kode sub TZ01A8021A dan pilih kita keterangannya. Di sini keterangan itu adalah keterangan itu misalnya retur kita atau barang kita itu termasuk kategori yang mana. Misalnya BTA barang tidak ada, BK barang kurang, barang rusak pengiriman dan lain-lain. Untuk contoh sekarang kita coba yang barang tag H. Nah, dia akan mencari sebuah barang yang bertag H. Seperti yang saya tadi jelaskan, tag H berarti dia merupakan kategori H, yaitu. Jadi kita mengembalikan barang yang ingin
ingin mengembalikan barang yang berkategori H. Lalu kita bisa masukkan di sini, misalnya kita pilih yang 1202. Ini adalah blue dan ini nama barangnya. Jadi kita ingin mengembalikan raw gold cube dengan blue 12011072. Soalnya kita ingin mengembalikan 1. Nah, dia akan muncul total harga, PPN, dan lain-lain. Kita masukkan lagi misalnya DOF. Nah, kita masukkan jumlahnya. Nah, dia akan mengembalikan sendiri. Nah, untuk sekarang untuk retur kita bisa melakukan penyimpanan. Jadi kita sudah ingin mengembalikan 2, yaitu raw gold cup dan DOF BMN. Kita lakukan simpanan. Nah, ini akan muncul notifikasi data berhasil disimpan. Jadi itu adalah aplikasi SIS yang bisa saya sampaikan. Terima kasih Kanina. Dadah.